Oke, dari sini. Definisinya, dokumen resmi yang menjadi acuan utama bagi identitas visual organisasi. Fungsi utamanya menjaga konsistensi brand di semua aset komunikasi dan platform, supaya ada kitabnya lah istilahnya, ada panduannya. Jadi semuanya bentuknya sama, warnanya sama di GSM ini sebagai acuan. Lalu untuk alur implementasi brandnya adalah seperti ini, brand identity dijadikan GSM, lalu diterapkan jadi konsisten brand. Jadi pengalaman konsisten dari brand. Kemarin kita sudah bahas berbagai deskripsi logo, tipografi warna, dan penempatannya. Sekarang kita bakal susun ke dalam bentuk buku PDF GSM ini. Oke, ini adalah beberapa elemen kunci dari GSM-nya. Yang pertama strukturnya, yaitu ada tata letak dan alur dokumen, panduan merek secara sistematis. Nah, ini bisa dituliskan juga dalam daftar isi ya, daftar isi. Lalu untuk grid system, ada penerapan sistem visi. Kenapa? Oke. Maknanya GSM ini perlu disusun sesuai gridnya agar mudah dibaca ya. Lalu ada aturan logo, yaitu penetapan standar penggunaan logonya, termasuk ruang kosongnya, ukuran minimumnya, dan do and don'ts-nya ya. Setelah disusun, nanti secara teknis outputnya bisa berbentuk PDF. Lalu target utama dari GSM adalah untuk memahami brandingnya dan mengintegrasikan filosofi dan identitas merek ke dalam setiap aspek visual. Nah, ini ada anatomi dari GSM. Pertama tentu cover, lalu brand story-nya ya. Identitas utama dari filosofi brandnya itu seperti apa. Lalu ada logo guideline-nya, aturan penggunaan logo, spesifikasi teknis, proporsi, area aman, dan variasi logonya. Kemudian ada do and don'ts, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana jangan, karena kalau dilakukan akan merubah makna dari brandnya. Lalu ada color nama typography, ini warnanya juga ada primer, sekunder, teks juga sama ya, fontnya ada hierarki juga, ada heading 1, heading 2, heading 3, yang besar, sedang, dan kecil, yang udah kita bahas minggu lalu. Lalu ada graphic elemen sama mockup-nya, yaitu elemen pendukung visual, gimana penerapannya dalam desain di dunia nyata. Lalu ada kontak sheet-nya atau informasi kontak. Nah, ini adalah identitas narasi brand. Front covernya jadi identitas utama. Elemen brand story ini mencakup visi, misi, dan personality atau karakter dari brand. Logo guideline-nya ini udah kita bahas, kita skip aja. Nah, ini logo don'ts and don'ts contohnya ya. Contoh dari logo do and don'ts-nya, misalkan proporsinya boleh, ini proporsinya boleh jangan ya, proporsinya jangan merubah rasio, yang boleh jaga aspek rasio. Warna misalkan jangan ganti warna sesuka hati, yang benar sesuai palet warna resmi. Efek visual, jangan nambahin shadow, glow, atau bevel, yang benarnya clean aja, flat atau datar. Backgroundnya jangan meletakkan di background yang ramai atau kontrasnya rendah. Yang koreknya atau do-nya, memastikan kejelasan logo dengan background yang netral atau kontras tinggi. Nah, sistem warna jadi komponen utama ya, ada primary, secondary, sama aksen. Oke. Untuk warnanya ditulis secara teknis juga, seperti yang kita bahas minggu lalu, ada hex RGB sama CMYK dan Pantone ya. Lalu ada dibuatkan juga color palette boardnya kalau emang variasinya banyak. Untuk tipografi guideline-nya,
Sini ada font utama, ada font pendukung, ada hierarkinya juga, heading 1, 2, 3, body text itu yang ukurannya kecil untuk deskripsi ya. Lalu jelasin juga spacing layout, tracking kerning, leading sama kerning. Sorry, leading sama tracking. Kalau leading itu kayak jarak atas bawah, kalau tracking itu jarak antar huruf. Lalu untuk reference citationnya ini misalkan yang miring atau tebal gitu. Oke, ada juga grafik pendukung, misalkan pola, icon, gaya ilustrasi, fotografi, atau sistem layoutnya seperti apa. Lalu ada mockupnya, nanti bentuknya seperti ini, bagaimana logonya dicetak, di sosmed, atau di sign. Signage. Ada beberapa prinsipnya, ini sama kayak slide awal tadi ya. Nah, outputnya untuk di print, nanti format warnanya harus CMYK. Untuk PDF itu RGB. Untuk interaktif ini mungkin untuk desainer aplikasi atau web nanti di Figma, tapi kita cukup di print sama digital aja dulu. Ini ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan GSM, misalkan kode warnanya tidak lengkap. Dampaknya nanti hasil produksinya warnanya bisa sulit dikontrol nih, bisa nggak akurat. Misalkan kita hanya mencantumkan RGB, sedangkan untuk cetak kita tahu formatnya perlu CMYK, maka saat nanti akan dicetak dengan format RGB warnanya akan berubah-ubah. Bahkan tiap printer mungkin akan menghasilkan warna yang berbeda, ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Jadi pastikan nilainya ada HEC, ada RGB, sama CMYK lengkap. Lalu untuk tidak konsisten format, di sini masalahnya misalkan penggunaan format asetnya nggak standar. Dampaknya nanti alur kerja tim produksinya agak susah. Misalkan formatnya harusnya Illustrator, tapi karena nggak ada Illustratornya cuma JPG, maka alur desainer selanjutnya misal mau bikin campaign baru dicetak, perlu di scale up gambarnya itu dia pecah, jadi harus dibikin ulang dulu, maka proses produksinya terhambat. Maka pedoman aset yang seragam sini harus ada juga format-format yang diperlukan. Oke, di sini kurang dokumentasi teknis. Ya, lanjut. Nah, ini adalah cara penyusunannya ya, atau alur penyusunan, workflow penyusunan, tahapan penyusunan. Pertama, ngumpulin asetnya dulu. Lalu dirancang gridnya, tata letaknya, disusun dalam halaman demi halaman. Disusun juga logo guideline-nya. Setelah itu baru warna sama tipografi. Lalu dibikin mockupnya. Kemudian ekspor, bisa PDF dan print juga. Nah, sekarang kita bakal coba praktekin bikin dari tugasnya Elsa kemarin ya. Bagusnya untuk profesional sebetulnya menggunakan aplikasi Adobe InDesign, keluarga Adobe lah. Ini Photoshop, Illustrator, InDesign. Nanti desain-desainnya di Photoshop atau Illustrator disusun di InDesign. InDesign ini aplikasi seperti aplikasi yang tujuannya untuk menyusun buku ya atau menyusun majalah. Jadi InDesign ini sangat cocok buat dipakai untuk membuat GSM. Hanya mungkin kalau teman-teman device-nya terbatas, sekarang bisa pakai Canva aja. Kita praktekkan di yang gampang kalian tiru, yaitu di Canva. Kita buat dulu desain baru dengan ukuran A4 landscape boleh. Sekarang kita lihat dari tugasnya
Elsa. Di sini Elsa bikin brand namanya Islam Kriuk ya. Nah, ini kita ambil dulu logonya. Ya, kanvanya free. Ya udahlah, gini dulu. Kita pertama-tama susun dulu covernya. Ya, kita akan buat minimal 12 halaman. Layout gridnya tentunya biar rapi. Lalu ada mockupnya, lalu outputnya PDF. Kita mulai dari sini dulu. Struktur tadi mana? Nah, cover sama brand dulu. Misalkan logonya ini Islam Kriuk, lalu kita tulis di sini headingnya grafik standar manual. Atau dibikin seperti ini juga boleh. Grafik standar manual, terus jangan lupa nama brandnya Islam Kriuk. Oke, kita bikin backgroundnya warna oranye. Ini kanvanya nggak pro lagi. Coba sebentar. Buka Photoshop aja dikit. Supaya lebih rapih. Nah, udah lebih rapi. Misalkan seperti ini, bisa dikasih elemen-elemen lain, penghias, mungkin chip. Pada pro semua ya, nggak apa-apa, pakai aja. Sini. Nah, ini untuk halaman pertama. Lalu selanjutnya
introduction ya. Di sini bagian penjelasan ceritanya. Nih, cover and brand story. Nah, di sini ada jelasin filosofi sama nilai-nilai inti brandnya. Oke, kita duplikat aja di sini. Kita lihat dari tugasnya Elsa di sini ada story-nya gak? Ini lebih ke konsep dari logonya ya. Misalkan kita buat aja dari Gemini buat cerita brandnya. Untuk brand identity GSM. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi buat body. Nah, oke, dirapihkan. Nanti disesuaikan aja dengan brand kalian ya. Ini page 1, page 2 brand story, lalu page 3 kita lanjut lagi. Langsung ke logo ya, logo guideline. Kita lihat di contohnya. Kalian bisa lihat referensinya di internet ya, di Behance. Seperti yang kita bahas di minggu lalu, banyak banget. Tinggal cari aja grafik standar manual. Ini GSM yang jadi acuan kita minggu kemarin, jadi kita pakai juga sekarang. Nah, kalian bisa tambahin table of content juga. Nah, mungkin di sini kita bikin table of content atau daftar isi. Tulis daftar isi. Nah, ini sambil dikerjakan dulu, nanti bisa disusun ya daftar isinya apa aja. Jadi kita skip dulu, langsung ke logo. Nah, di sini logo, kemudian logo konsep. Logo konsep di sini dari tugas Elsa ada ya. Logo konsep, jadi kita tinggal salin aja. Kasih heading, logo. Kita pakai bahasa Indonesia aja biar gak campur-campur. Add body lagi. Nah, ini konsep dari Elsa. Jadi kita tinggal salin aja. Logo konsep. Oke, next lagi logo configuration ya. Oops. Konfigurasi logo. Nah, ini logo yang boleh dipakainya seperti apa. Di tugas Elsa ini udah ditulis beberapa logo
do and dance. Oh, ada nih configuration. Digunakan pada suatu warna, latar belakang gelap. Oke. Berarti di sini ceritanya shape. Mana shape? Nah, di sini misalkan di warna putih. Bentar, ini kita ganti dulu warnanya biar nggak terlalu putih. Ups. Nah, ini di background putih, ini di background hitam. Kita lihat yang ditulis sama Elsa ya di sini. Logo utama full color pada promosi kemasan. Kalau monokrom hitam digunakan pada media satu warna katanya. Monokrom putih. Kita coba aja bikin ini yang versi monokrom. Efek. Atau kita pakai bantuan DPD juga apa-apa. Di sini logonya buat logo versi monokrom putih gitu ya. Atau kalau di sini juga bisa sih. Photoshop kalian bisa bikin tapi kurang bagus. Bagusnya sih kalian logonya pakai Illustrator, jadi nanti bisa ubah warnanya sesuka kalian. Nah, misalkan inilah ya, contoh aja. Oke. Sekarang buat versi monokrom hitam. Kita kasih keterangannya juga. Ini dari tugas yang udah dikumpulkan sama Elsa, kita tinggal salin aja ke sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari keterangannya di sini konfigurasi logonya seperti ini. Nah, ini udah kesusun dulu aja, nanti dirapiin lagi. Next.
Setelah itu ada do and don'ts logonya. Do and don't, ini do and don't-nya udah ada. Dari yang dikumpulkan nama Elsa, jadi kita tinggal salin juga. Nanti kalian juga buat ya seperti itu. Do and don'ts-nya seperti apa. Lalu dibikin jadi GSM gini. Oke, ini bagian do, ini bagian don't. Karena balatnya ngebug, jadi kita ganti balat bawaan Canva seperti itu. Nah, ini do and don't-nya. Lalu disertakan juga contohnya, misalkan do. Nah, di sini do menggunakan logo warna asli, berarti yang ini. Do. Oke. Jaga proporsi tidak berubah. Oke. Nah, oke, gunakan latar belakang yang membuat logo mudah dibaca. Oke, mungkin do-nya satu contoh ini cukup ya. Yang don't, jangan ubah warna logo. Sini logonya misal diubah jadi, nah jadi pink ini. Don't, jangan memutar atau memiringkan gini, jangan. Ini seperti, nah, ini warnanya jangan dirubah. Oke, jangan meregangkan. Jangan dibuat tegang. Gimana caranya gepeng di Canva? Bisa gepeng ya, Photoshop aja. Nah, ini jangan gepeng, jangan menambahkan efek bayangan. Oke, efek drop, blur amount, intensity. Nah, oke, kalau dirasa satu halaman nggak cukup bisa dipisah juga, mungkin kita pisah. Yang don't-nya kita buat efek baru aja di sini. Bisa lebih besar. Oke, jangan menggunakan logo latar belakang terlalu ramai. Ini logonya kita contohkan foto.
crowd. Misalkan ini backgroundnya. Ini bisa kalian kasih simbol juga. Copy simbol. Nah, misalkan tambahin simbol seperti ini, checklist. Kalau ini silang, tambahin juga. Silang. Oke, 10 menit lagi ya, lebihin dikit. Lalu selanjutnya udah do and dance, ada color sama tipografi. Nah, penyusunan colornya ya. Nah, ini penting nih, bentar. Oke. Nah, ini logonya kalau mau lebih detail lagi nanti kalian tambahin seperti ini. Jarak aman, ukuran minimal. Nah, warna. Ini masih logo ya, panjang banget di sini dia logonya. Kita loncat ke warna dulu. Ya, corporate color, atau kita juga bisa pakai istilah brand color. Sini pakai warna aja ya. Tadi kan bahasa Indonesia, jadi biar semuanya warna Indonesia. Warna, oke, kita sediain dulu shape-nya. Kotak-kotak. Sini satu warna primer, warna sekunder, warna aksen. Kita lihat dari brand yang dibuat oleh Elsa. Di sini warna utamanya apa? Warna. Wah, kalau ini makna warna ya. Nah, warna premier, sekunder, tersier. Katanya warna premiernya orange, sekundernya hijau, tersiernya kuning. Oke, oranye mungkin yang mendekati logo, jadi kita ambil logonya dulu sebagai referensi. Sini. Nah, ambil di logo, oranye seperti ini, hijaunya seperti ini, kuningnya seperti ini. Oke, kemudian kita harus masukin hex RGB CMYK sama nama pantonnya. Coba lebih besar aja biar lebih terbaca. Copy, bawahnya juga dibuat seperti itu. Ini kode hacknya berapa? Kalau di Canva kita bisa lihat, diklik sini aja nih, udah ada hacknya. Salin, masukin. Lalu RGB CMYK Pantone-nya kita pakai website yang kemarin. Apa ya website yang kemarin?
Oke, sebentar. Saya lupa slide. Oke, dilihat dari sini. Nah, dopeli. Color dopeli. Nah, hacknya kita pastikan go. Nah, di sini bakal ada RGB, CMYK. Pantonnya ada panton. Similarity. Coba kita buka dulu ya. RGB-nya salin. Masukin ke GSM kita. CMYK-nya juga. Oke, pentonnya ada di bawah harusnya. Nah ya, penton. Coba cari website lain. Hex to penton. Hexnya di sini salin. Nah, ini pentonnya 2018 C. Seperti itu ya, nanti disusun semuanya sama kayak tadi, hack RGB CMYK. Tinggal klik ini, klik warnanya. Di sini ada hacknya. Lalu di convert di website tadi dopeli. Sini go. Nah, RGB, HSL, CMYK. Pentonnya ternyata sekarang nggak ada ya pentonnya di sini, berarti pakai ini hack to penton, pentoncolor.net di sini. Nah, ada 4217C. Nah, kurang lebih seperti itu sih proses penyusunannya. Nanti dilanjut sama teman-teman penyusunannya sampai ke nih tipografinya, elemennya, mockupnya, sama kontaknya. Itu karena tugasnya udah saya kasih dari minggu lalu, saya bilang tugasnya 2 minggu. Minggu ini udah ada draftnya, jadi minggu depan harus udah jadi bentuknya PDF ya. Kalian bisa bikin di Canva kayak proses yang tadi saya tunjukin, mulai nyusun dari covernya, brand story, daftar isi, konsep logo, sampai ke kontaknya. Nanti harapannya bakal jadi GSM seperti ini. Oke. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Nanti kita ketemu lagi di kelas motion graphic. Sekian, kelasnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, nah, speakernya ke situ. Si AC-nya malah nggak ada. Padahal dia ini.